Sobat Desa, hari ini saya berada di Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Desa yang terkenal dengan potensi alamnya. Selain itu, juga ada inovasi dan inspirasi yang luar biasa di Desa Pajaran. Di samping saya ada Bapak Kepala Desa, selamat pagi Pak, Bapak Muhammad Unsuri Ainul Wafa. Kalau saya lebih senang nyapanya Pak Ainul gitu. Nah ini Pak Ainul, coba diceritakan seperti apa sih Desa Pajaran ini? Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ke desa kami, Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Pertama, saya ceritakan bahwa Desa Pajaran ini terdiri dari dua dusun, Dusun Pejaten dan Dusun Kerajaan. Di sini jumlah warga kurang lebih 5.000 sekian, jadi tergolong padat penduduk dengan jumlah dusun yang sangat kecil. Seperti itu. Di sini di Pajaran ini rata-rata mata pencaharian warganya adalah bidang pertanian, juga ada di kerajinan tangan, ada juga di ada pandai besi, pembuatan batako, juga banyak juga di peternakan. Ada pembesaran ayam, kemudian ada burung-puyuh, petelur, dan masih banyak lagi di Desa Pajaran. Sangat luar biasa ya Pak Kades ya. Tapi memang saya waktu masuk ke sini itu juga itu ya, ada pandai besi tadi gitu di jalan. Nah, termasuk tadi saya lihat lapangannya luar biasa. Lapangan sepak bolanya itu juga termasuk lapangan sepak bola yang bisa digunakan untuk event tingkat kabupaten mungkin Pak ya. Sering dipakai untuk itu. Dari suasana dan geografisnya seperti itu, potensi yang paling menonjol apa ya Pak di Pajaran? Ya, sampai hari ini potensi yang paling besar di Pajaran ini adalah pertanian memang. Pertanian padi, kemudian jagung yang selama ini menjadi andalan warga Desa Pajaran. Alhamdulillah panen kemarin sangat luar biasa, apalagi kemarin ada program yang diberikan oleh Bapak Prabowo yang biasanya hasil panen dari warga itu diambil sangat rendah. Berkat program tersebut, alhamdulillah petani di Desa Pajaran itu sangat bergembira, hasil panennya bisa diambil dengan sangat tinggi. Seperti itu. Luar biasa sekali. Sobat Desa, saya ini juga penasaran program kerjanya Bapak Kepala Desa ini apa saja? Bisa diceritakan dong Pak program kerjanya. Nah, sebelum menceritakan program kerja, diceritakan dulu bagaimana ini perjalanan Bapak Ainul ini bisa menjadi Kepala Desa. Sejak kapan menjabat, kemudian apa saja yang ditawarkan sehingga menjadi suara mayoritas di Desa Pajaran. Ya, terima kasih. Jadi Mbak Eni, saya itu menjadi kepala desa itu menggantikan kepala desa sebelumnya yang periode keduanya tidak selesai karena beliau meninggal dunia. Pada waktu itu saya terpilih di pemilihan pengganti antar waktu. Alhamdulillah di tahun 2022 periode kedua beliau itu tinggal 3,5 tahun pada waktu itu. Kemudian saya terpilih. Pada waktu itu keadaan Desa Pajaran masih banyak kekurangan, terutama salah satunya Desa Pajaran adalah mendapatkan predikat Desa Lokus Stunting. Lokus Stunting itu bukan sebuah prestasi. Jadi banyak balita di Desa Pajaran yang masih stunting. Semenjak saya menjadi kepala desa, saya berpikiran setahun saya menjabat harus keluar dari lokus stunting. Tahun pertama saya berikan anggaran yang sangat besar untuk mengintervensi lokus stunting di Desa Pajaran yang pada waktu itu jumlahnya hampir 50 orang. Setelah saya berikan anggaran yang cukup besar dari dana desa untuk mengurangi lokus stunting, PMT-nya saya tingkatkan, insentif kadernya saya tingkatkan. Alhamdulillah di tahun pertama itu langsung ada pengurangan yang signifikan. Jadi
insentif kader posyandu di Desa Pajaran ini salah satu yang terbaik di Kabupaten Pasuruan, bahkan itu per bulan saya kasih 200.000. Bisa dicek di desa-desa yang lain, kalau kader posyandu itu 200.000 itu angka yang cukup tinggi. Dengan begitu saya bisa memberikan motivasi kepada para kader untuk terus memberikan pelayanan terbaik, khususnya kesehatan. Angka kematian bayi harus ditekan seperti itu. Alhamdulillah di tahun pertama, di tahun 2023 Desa Pajaran sudah bebas stroke stunting seperti itu. Wah, berarti dampaknya luar biasa. Jadi program kerjanya juga luar biasa, dampaknya juga luar biasa. Berarti dana desa ini sangat berperan ya Pak ya dalam penanggulangan konvergensi stuntingnya. Sangat bermanfaat sekali. Dan memang kalau bicara stunting ini harus menjadi prioritas karena penerus kita ya pasti generasi-generasi berikutnya. Jadi luar biasa sekali ya. Kemudian selain itu tadi dijelaskan secara geografis pertaniannya luar biasa. Pak, saya minta diceritakan dong bagaimana sih perkembangan sepak bola di Desa Pajaran ini? Alhamdulillah untuk perkembangan sepak bola di Desa Pajaran di sini itu ada namanya timnya adalah Fajar Putra yang setiap hari secara kontinu anak-anak berlatih sepak bola. Alhamdulillah tahun ini ada program dari Bapak Bupati kita Mas Rusdi Sutejo, yaitu menggelar turnamen antar kecamatan. Insya Allah pemain-pemain di Desa Pajaran juga akan berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan turnamen antar kecamatan yang akan digelar akhir tahun ini, Pak. Seperti itu. Berarti di Desa Pajaran ini selain potensi tadi kadernya luar biasa, jadi perempuan itu dilibatkan secara penuh dalam program-program kerja desa. Selain itu juga pemudanya juga luar biasa. Jadi pemudanya juga bisa mengangkat potensi desa. Dari potensi yang seperti itu, Pak, apa sih harapan Bapak Kepala Desa terhadap Desa Pajaran ke depannya, terutama untuk bisa support kepada perubahan dan pembangunan di Kabupaten Pasuruan maupun di Indonesia? Jadi alhamdulillah saya itu sebelum jadi kepala desa menjadi ketua Karang Taruna Desa Pajaran. Pada waktu itu saya ngawali memberikan fondasi ke para pemuda di Desa Pajaran agar terus berpartisipasi aktif dalam hal pembangunan di desa. Tentunya setelah saya jadi kepala desa sangat aware, sangat peduli, terus memotivasi para pemuda untuk terus memberikan masukan kepada desa apa yang kemudian harus dibenahi di Desa Pajaran, mulai dari infrastruktur, kemudian pelayanan kesehatan, sampai pemberdayaan manusianya. Jadi kami sangat terbuka kapan saja memberikan masukan sepanjang itu bisa menjadi positif bagi pembangunan Desa Pajaran, tentunya disertai dengan ketercukupan anggaran desa seperti itu, karena bagaimanapun pembangunan itu tidak boleh melanggar aturan. Kita harus tahu rambu-rambunya. Sepanjang itu demi kebaikan Desa Pajaran dan sepanjang tidak melanggar aturan, pasti akan kita laksanakan seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak Kepala Desa ini tentang adanya program ketahanan pangan serta program koperasi desa yang datang bersama ini, Pak? Bagaimana? Karena saya dengar juga Bapak Kepala Desa Pajaran ini menginisiasi di desa yang ada di Kecamatan Rembang ini, terutama dalam percepatan koperasi desa Merah Putih. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah, mengenai koperasi Merah Putih ini merupakan program yang sangat luar biasa yang dicetuskan oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Jadi ketika saya mendapatkan instruksi untuk membentuk koperasi, kebetulan saya juga pernah jadi pengurus koperasi, jadi punya sedikit ilmu tentang perkoperasian. Pada waktu itu saya langsung membuat kebijakan membentuk pengurus di Desa Pajaran, sekaligus langsung saya mewajibkan RT, RW, kader, kemudian aparatur pemerintah desa yang saya total pada waktu itu 80 untuk wajib menjadi anggota. Karena kenapa? Karena keberlangsungan dan keberhasilan koperasi Merah Putih itu ditentukan oleh anggota.
Kita juga tidak mematok simpanan pokok dan simpanan wajib yang cukup besar. Yang penting ada dulu. Saya di sini simpanan wajibnya itu 100.000, itu 1 kali dalam selama jadi anggota. Kemudian simpanan wajibnya tadi simpanan pokoknya ya, simpanan pokok 100.000, simpanan wajibnya 10.000. Yang dibayar setiap bulan. Yang setiap bulan. Jadi dari situ kan modal awal sudah 100 kali 80 sudah 8 juta plus 10.800. Berarti modal awal itu sudah 8.800.000. Itu yang modal awal untuk bisa kita kelola. Selain itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri kan begitu. Ini kan sekarang proses notaris. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih saya mewakili Kepala Desa kepada Bapak Bupati karena pengurusan akte notaris itu atau badan hukumnya dibiayai oleh pemerintah kabupaten seperti itu. Karena kabupaten yang lain tidak banyak bupati yang mau membiayai seperti itu. Alhamdulillah ini sudah proses. Setelah badan hukumnya itu sudah terbit, kata Pak Menteri, kita bisa membuat analisa usaha dan bisa mengajukan ke Bank Himbara seperti itu. Artinya saya juga terus memberikan motivasi ke pengurus, ayo kita kelola dengan baik, ke perangkat, ke BPD, ke kader, ayo jadi anggota yang baik. Ketika nanti usahanya ini lancar, usahanya itu bagus, maka bukan tidak mungkin SHU yang akan kita terima 1 tahun kemudian akan lebih besar dari insentif yang diterima dari desa. Seperti itu, Pak. Jadi manfaatnya untuk semua anggota ya? Sangat, iya. Bukan hanya untuk pengurus saja, jadi semuanya akan diajak terlibat. Terutama kalau koperasi desa kan memang targetnya anggotanya adalah seluruh masyarakat desa. Oke, memang Mbak, jadi semakin kita itu mendukung program Koperasi Merah Putih ini, maka hasilnya akan baik, untuk kesejahteraan kita sendiri. Saya juga sudah menekankan ketika pembentukan itu, koperasi itu prinsipnya tidak boleh memutuskan sendiri, apalagi diputuskan oleh seorang kepala desa, tidak boleh. Semua keputusan yang strategis harus dibicarakan dan disetujui oleh seluruh anggota, seperti itu, Pak. Kalau untuk ketahanan pangan sendiri, Pak, kan ini kan ada ketahanan pangan 20% dari dana desa yang dikelola oleh BUMDes. Bagaimana persiapan di Desa Pajaran? Oke, alhamdulillah BUMDes Desa Pajaran ini bernama BUMDes Pajar Amanah, yang pengurusnya sudah kami bentuk. Rencananya tahun ini BUMDes Pajar Amanah ini akan mengembangkan peternakan budidaya puyuh petelur yang sudah ada embrionya, sudah jalan. Ilmunya teman-teman sudah punya, tinggal jalani saja. Dan ketika ini dikembangkan, kita pasarnya sudah siap, pengelolaan pakannya juga siap, seperti itu. Artinya selama ini kita beli ke pabrik kan pakannya, tapi insya Allah tahun ini kami mendapatkan program dari Dinas Peternakan, yaitu pembuatan pakan ternak sendiri yang baik, yang bagus. Insya Allah itu akan memangkas modal. Nah, ketika modalnya bisa kita pangkas secara signifikan, maka hasilnya akan sangat signifikan pula, seperti itu. Dan rencananya akan kita kembangkan budidaya puyuh petelur ini. Apalagi ini ada kaitan dengan stunting tadi, Pak. Karena telur puyuh itu memiliki protein yang sangat tinggi. Kebetulan setiap bulan ketika posyandu stunting pasti di situ ada telur puyuh yang saya selipkan untuk balita yang ada di Desa Pajaran. Jadi program ini saling berkaitan dan saling support, saling dukung gitu ya, satu sama lain. Nah, selain ketahanan pangannya untuk telur puyuhnya juga bisa digunakan untuk penanganan konvergensi stunting. Pemberdayaannya masuk, pada pemberdayaan pemudanya masuk, pemberdayaan perempuannya masuk ke tempat luar biasanya. Jadi hal-hal negatif yang selama ini kita dengar sekitaran tentang Kecamatan Rembang itu ternyata hari ini sudah berubah menjadi sesuatu yang sangat positif. Terutama kita lihat
bentuknya, kita lihat contohnya, kita lihat hari ini di Desa Pajaran hasilnya seperti ini. Mungkin cerita-cerita negatif itu cerita lampau mungkin Pak ya. Cerita Jadi lampau, sekarang ya. sudah sangat inovatif, sudah sangat memberi inspirasi bagi desa-desa lain. Mungkin terakhir Pak bisa disampaikan closing statementnya untuk pemuda-pemuda atau untuk pemerintah desa yang lain dalam bentuk support. Oke, terima kasih Mbak Eni. Jadi saya sebagai kepala desa memberikan pesan kepada seluruh warga Desa Pajaran pada khususnya, mari kita jaga kerukunan, kita jaga gotong royong, kita selalu support program-program pemerintah karena itu baik untuk kita, seperti itu. Bagi para pemuda juga begitu, bekerja dengan positif, hindari hal-hal yang negatif, karena hari ini pemuda marak dengan hal-hal yang kurang baik. Kita buktikan bahwa Desa Pajaran itu tidak ada judi online, tidak ada narkoba, seperti itu. Saya tidak henti-hentinya memberikan pesan kepada seluruh warga Desa Pajaran, ayo hindari hal-hal yang bersifat negatif demi kita, demi keluarga kita, demi desa kita, dan demi nama baik kita bersama. Ada satu kata statement dari saya bahwa saya punya motto atau prinsip, jadilah orang yang bermanfaat. Jika hidupmu tidak bermanfaat untuk orang lain, lebih baik mati saja. Itu kan. Terima kasih. Luar biasa sekali Sobat Desa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen positif ya. Karena kita akan melihat lebih banyak lagi potensi-potensi desa yang lain. Sampai jumpa Sobat Desa. Sampai jumpa Pak.